Halo semuanya, apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat ya, kira-kira gitu ya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah menunggu dari tadi. Malam ini, sebelum semuanya tidur, kita akan mendengarkan sebuah kisah gitu ya. Kisah yang katanya sih ini sebuah pewahyuan katanya, pewahyuan yang diterima dari Tuhan Yang Maha Esa, gitu ya. Dan ada kisah-kisah ini. Sebetulnya begini Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke sana lah. Kenapa saya sangat tertarik membahas ini? Coba dulu Bapak Ibu perhatikan apa yang dilakukan oleh para muslim-muslim ini. Ini yang dilakukan oleh Graham Mualaf dan timnya ya. Itu di situ ada si Don Ditan, kemudian si Glenn, dan kemudian ada muridnya si muridnya si Menachem Ali. Nah, apa yang mereka bahas di sana? Mereka membahas tentang Alkitab. Kayaknya nggak ada lah yang bisa mereka kerjakan selain bahas-bahas Alkitab. Padahal ada kisah-kisah yang menarik di dalam Al-Quran ini sebetulnya yang perlu mereka jelaskan, yang perlu mereka sampaikan kepada umat bahwa kisah-kisah ini adalah sebuah kisah fenomenal. Ya, yang tidak ada di dalam kitab suci agama sebelumnya ya, tidak ada di dalam agama Kristen, tidak ada di dalam agama Yahudi ya kan. Nah, kisah apa itu yang sangat-sangat fenomenal ini? Ya, misalnya ya, kisah yang kemarin kita sudah bahas itu dibilang ada kisah di mana Isa bisa membuat burung dari tanah liat. Nah, kali ini di dalam video ini kita akan melihat ya, ada sebuah kisah yang menarik nih. Nah, kisah di mana ya, di mana Maryam melahirkan Isa di bawah pohon kurma. Gitu. Nah, jadi ternyata kisah ini Bapak Ibu sebetulnya yang menarik di situ adalah kisah dari mana kita bisa menelusuri kisah ini ya. Di mana kisah ini terdapat? Ya, dari mana Muhammad mendapatkan informasi tentang pohon kurma lah? Karena kan kalau kita perhatikan ya, kalau di misalnya di Mekah itu ataupun di Madinah ya, saya tidak yakin ada di sana pohon kurma karena itu tanah gersang, ya kan? Nah, mungkin ada. Saya kurang paham. Saya belum tahu, belum ada di sana. Tetapi tidak ada kisah yang bisa yang misalnya kalau kita lihat di dalam Injil Sinoptik ya, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menceritakan bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma. Dan kisah di mana Maria menderita sangat kesakitan sehingga dia meminta-minta supaya dia mendapatkan sesuatu dari buah pohon kurma itu. Lalu kalau kita cari-cari di manalah kisah pohon kurma ini, di manalah kisah kurma itu bisa dia merendahkan dedaunannya lah, bahkan sampai dia membekokkan batangnya itu supaya bisa dicapai, supaya Maryam bisa mengambil buahnya. Kan ngeri coy, ngeri ini peristiwa fenomenal ini ya kan, peristiwa fenomenal ini lah. Tetapi apakah peristiwa fenomenal ini benar-benar fenomenal? Kan kira-kira gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, sebelum kita telusuri di mana sumbernya, nanti akan saya tunjukkan. Bahkan saya akan bacakan ceritanya. Sama seperti kemarin, kita akan bacakan ceritanya dari kitab mana itu. Nah ya, kisah lengkapnya seperti apa itu sebetulnya. Karena kenapa? Karena Muhammad kalau kita lihat di dalam surah Maryam misalnya ini kalau Bapak Ibu nanti bisa melihat di dalam surah Maryam ya. Maryam itu mereka sama-samakan dengan Maria ya. Tapi untuk sebuah cerita lah, oke lah kita ikuti aja ya kan. Jadi Maryam ini bagi mereka adalah Maria yang diceritakan di dalam di dalam Injil ya, di dalam Perjanjian Baru gitu ya. Ya, jadi apa yang dikatakan dalam surat Maryam, kita baca supaya kita dapat kisahnya, supaya nanti Muslim tidak mengada-ngada, tidak bilang, oh baca ayat sebelumnya, baca ayat setelahnya. Nah, kita baca ini ayat sebelumnya dan setelahnya, ya kan? Ini kita mulai dari ayat 16. Jadi ini kisah ini adalah kisah di mana diceritakan bagaimana Maryam ini mengandung, ya, yang diberitahu oleh Jibril, yang Jibril berubah dalam bentuk rupa manusia sempurna ya, laki-laki sempurna lah kira gitu, laki-laki ganteng kayaknya. Nah, ini dari ayat 16. Dan ceritakanlah
Ya, dalam kurung ini coy, ada dalam kurung ini. Dan ceritakanlah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat ke sebelah timur. Nah, ini saja sebetulnya ya, saya banyak pertanyaan di sini. Misalnya ya, di sini dibilang diceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran. Memangnya rupanya surat Maryam ini sudah turun ketika surat ini turun? Atau ketika ayat ini turun, apakah surat ini sudah turun? Ini adalah sesuatu logika yang gimana lah saya bilang ya. Ini mana logikanya Muhammad pada saat itu, ya kan? Ceritakanlah Maryam di dalam Al-Quran. Memangnya surah Maryam udah turun pada saat ayat ini turun? Kayak mana ini? Oke, lupakan itu, oke? Kita lanjut ke ayat 17. Maka ia mengadakan tabir dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam kurung dalam bentuk manusia sempurna. Nah, perhatikan di sini coy, bahwa Jibril berubah dia coy, ya, Power Ranger berubah, ya kan? Nah, jadilah dia manusia sempurna, ya kan? Nah, 18. Ya, itu lain kali kita bahas ya mengenai perubahan-perubahan ini. Oke. Nah, ini 18. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang bertakwa. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini sebetulnya ya. Kalau dibilangkan aku berlindung daripadamu, katanya, itu sebetulnya kan ciri-ciri ketakutan ya, itu sebetulnya kan ungkapan atau ekspresi ketakutan. Karena ada sebuah hadis ya di mana Muhammad sebetulnya mendekati seorang perempuan, lalu perempuan itu, aku berlindung daripadamu. Gitu. Nah, seperti ini yang kita lihat di dalam ekspresi ini, surah Maryam ayat 18 ini, Maryam berkata kepada Jibril, aku berlindung daripadamu. Karena dia takut. Dia takut ketika si Jibril ini menjelma jadi manusia sempurna gitu di hadapannya, ya kan. Nah, terus Jibril ngomong apa? Nah, ini ayat 19 bilang, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu yang memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ngeri ini coy. Perhatikan ini ya, sebenarnya kalau kita baca di dalam Injil Sinoptik ya, Gabriel tidak berkata seperti ini. Justru Gabriel hanya memberitahu Maryam, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Itu yang disampaikan oleh Gabriel. Jadi bukan seakan-akan Gabriel yang membuat atau memberikan anak itu, tidak ya. Tetapi Muhammad memahaminya, dia bilang begini, bahwa Gabriel inilah dibilang, Gabriel mengatakan, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci, katanya kan. Bayangkan coy, itu Maryam di depannya ada seorang laki-laki sempurna, terus laki-laki sempurna itu bilang, aku akan memberimu seorang laki-laki yang suci, katanya. Kira-kira apa yang ada di dalam pikirannya coba? Kalau Bapak Ibu lah, misalnya Bapak Ibu adalah seorang Maryam, ya kan? Maryam kan? Ada laki-laki datang di hadapan, muncul di hadapan Bapak Ibu, terus bilang, aku ini seorang utusan, gue mau kasih lu anak, katanya, anak laki-laki yang suci. Kira-kira lu mau ngapain? Kalau saya, aku lempari kepalanya. Lu ada-ada aja lu, gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam Injil Sinoptik, justru Gabriel hanya mengatakan kepada Maria, bilang, Maria, engkau telah mendapatkan kasih karunia daripada Allah yang Maha Tinggi. Ya, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Jadi bukan Gabrielnya yang kasih anak. Oke, nah kita lanjut. Itu cerita lain lagi ya. Nah, ayat 20. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Ayat 22. Dan maka Maria mengandungnya, ya kan? Lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat jauh. Nah, perhatikan, ini menarik ini Bapak Ibu. Ini dibilang, maka Maria mengandungnya, lalu menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Karena ini, kalimat ini nanti sebetulnya, ini ada ekspresi yang sama di dalam kitab yang akan saya tunjukkan ini kepada Bapak Ibu. Jadi ini coba diingat ini, bahwa dia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Ke tempat mana sebetulnya yang dimaksud dengan yang jauh ini? Sepertinya Muhammad tidak tahu ini kemana Maryam ini ya. Mungkin dia mendengar sebuah kisah dulu, tapi dia tidak lengkap ya ketika dia mendengarnya. Dia hanya menyebut tempat yang jauh gitu ya. Nah, seperti apa tempat yang jauh itu nanti kita akan lihat di dalam sebuah rujukan yang akan kita lihat setelah ini. Nah, ayat 23 apa dibilang? Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma, coy. Dia bersandar, coy.
Bersandar dia di bawah pohon kurma. Terus dia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan gitu ya. Jadi intinya begini bahwa memang Maryam di sini sepertinya apa dah? Dia menyesali apa yang terjadi sama dia. Dia pengen mati lah kira-kira gitu ya. Dia menderita kesakitan gitu ya. Nah, jadi intinya ada pohon kurma ya. Itu yang pertama diingat dan yang kemudian dia mau melahirkan kira-kira gitu ya. Kemudian ayat 24, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seseorang manusia pun pada hari ini. Nah, jadi kita sudah dapat nih ceritanya kan? Kita sudah dapat nih ceritanya. Jadi intinya bahwa Maryam itu ya bersandar di bawah pohon kurma karena dia menderita kesakitan. Gitu ya. Setelah dia melarikan diri ya, setelah dia pergi dari yang tempat yang jauh itu, lalu dia sampai ke sebuah tempat, lalu di situ ada pohon kurma, lalu dia menderita kesakitan karena dia mau melahirkan, lalu dia duduk di bawah pohon kurma, lalu Jibril datang, kemudian dia menyuruh Maryam itu untuk berkata kepada pohon kurma, dan kemudian untuk menggoyang-goyang pangkal pohon kurma itu. Gila nggak itu? Maryam disuruh menggoyangkan pangkal pohon korma. Tahu nggak kalian kayak mana pohon korma dulu? Ini saya tunjukkan dulu kayak mana pohon korma. Nah, pohon korma. Pohon korma. Nih. Coba dulu kalian bayangkan dulu. Ini si Jibril ini disuruhnya lah si Maryam menggoyang-goyangkan pohon korma. Manalah contohnya ini? Inilah contohnya. Nah, mana ini korma? Lu pikir Maryam itu apa? Raksasa gitu? Mana ini contoh yang lebih jelas ini? Nah, ini pohon korma lah pokoknya ini ya. Nih. Ya kan? Bayangkan ini misalnya. Bayangkan Maryam. Nah, duduk di bawah pohon korma ini. Terus Jibril datang. Goyangkan itu pangkal pohon kormanya itu. Ini memangnya rupanya Maryam bulldozer. Bisa menggoyangkan pohon korma sebesar itu. Betul aja lah Jibril. Betul aja lah. Kan gitu. Nah, kita lupakan dulu itu. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi. Dari mana sebetulnya kisah ini? Dari mana sebetulnya kisah ini? Ya, apakah ini hanya sebuah dongeng doang, ya kan? Sebuah dongeng doang atau apa ini sebetulnya? Karena yang jelas memang di dalam Injil-Injil sinoptik, bahkan di dalam misalnya tulisan para rasul, tulisan murid-murid para rasul juga tidak mengakui kisah ini, ya, tidak mengakui kisah ini dan justru dikategorikan sebagai ajaran bidat. Loh, kok ajaran bidat? Ya, karena memang ini bukanlah fakta historis ya. Kenapa bukan fakta historis? Kalau kita lihat misalnya informasi sederhana lah misalnya ya. Ini misalnya kalau kita lihat itu ada di dalam kisah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini kisah yang ada misalnya pohon korma dan Maryam ini itu ada di dalam Injil palsu Matius. Apa? Injil palsu Matius. Ini dia Bapak Ibu. Kelihatan ya? Ini judulnya nih. Nah, ini supaya nanti para muslim itu menjelaskan kepada kita semua mengapa kisah yang ada di dalam Injil palsu Matius ini, bisa ada kisahnya itu bisa ada pula lah di dalam Al-Quran. Kenapalah kisah di dalam Injil Matius ini, Injil palsu Matius ini adalah di dalam Al-Quran. Oke, mari kita lihat langsung dan kita akan menuju ke kisahnya, gitu ya. Nah, ini Injil palsu Matius ini ada banyak berpasal-pasal ya, berpasal-pasal, dan kita akan langsung ya ke pasal 20.
Nah, ini kelihatan ya. Ini saya perbesar. Oke, oke. Ini kelihatan dia ya. Nah, ini pasal 20 Bapak Ibu. Saya bacakan ke kita ya kan. Saya akan bacakan ya. Saya akan bacakan, jangan khawatir, oke? Nah, ini di dalam pasal 20 apa dikatakan? Ya. And it came to pass on the third day of their journey. Nah, perhatikan Bapak Ibu. And it came to pass on the third day of their journey while they were walking. Jadi perhatikan bahwa ini dikatakan ketika kejadian ini terjadi ketika Maryam bersama suaminya Yusuf itu melarikan diri. Ya, melarikan diri kemana sebetulnya? Nah, kalau kita baca kisah ini dari misalnya dari pasal 18 ya, ini dari 18. Ini adalah kisah di mana Maryam bersama Yusuf melarikan diri ke Mesir. Oke. Nah, ini adalah kisah di mana jadi di dalam Injil palsu Matius ini diceritakan Maria bersama Yusuf suaminya melarikan diri ke Mesir. Kenapa mereka melarikan diri ke Mesir? Karena apa? Karena ancaman Herodes. Gitu ya. Ini kalau misalnya ini dari pasal 17 katakan, and when Herod saw that he had been made sport of the Magi, his heart swelled with rage, and he sent through all roads, wishing to seize them and put them to death. But when he could not find them out at all, he sent anew to Bethlehem and all its border, and slew all the male children whom found. Jadi ini kisah yang ada dalam pasal 17 ini kan mirip dengan apa yang ada tertulis di dalam Injil sinoptik ya. Artinya apa? Bahwa Herodes mendengarkan kabar dari para orang Majus itu, dan kemudian dia marah karena ada orang yang menganggap telah lahir seorang raja ya kan. Terus Herodes marah, lalu dia mengirim orang untuk membunuh semua anak-anak gitu ya, termasuk anak-anak yang baru lahir lah ya, anak-anak yang berumur di bawah 2 tahun. Nah, apa artinya ini sebetulnya? Artinya bahwa Yesus pada saat itu sudah lahir duluan. Berbeda dengan kisah Al-Quran tadi, dikatakan bahwa Maryam pergi jauh tadi itu dia masih belum melahirkan. Justru dia melahirkan di bawah pohon korman. Kan kira-kira gitu. Nah, kalau di kisah ini bukan itu. Bukan itu yang diceritakan di sini. Makanya saya bilang tadi ini sepertinya Muhammad kurang lengkap informasinya ketika dia mendengarkan atau ketika dia menerima informasi-informasi seperti ini. Jadi mereka melarikan diri kemana? Mereka melarikan diri ke Mesir. Ini bilang ya, now the day before this was done, Joseph was warned in his sleep by the angel of the Lord who said to him, take Mary and the child and go into Egypt, by the way of the desert. And Joseph went according to the saying of the angel. Jadi perhatikan Bapak Ibu, di sini memang dikatakan bahwa ini mirip-mirip yang ada dikisahkan di dalam inilah Injil sinoptik ya, sekali lagi bahwa Yusuf disuruh oleh malaikat ya untuk menyelamatkan istri dan anaknya, yaitu Yesus Kristus pada saat itu ya, untuk melarikan diri di Mesir. Nah, terus di tengah perjalanan lah, disinilah kita bisa lihat kisah tentang pohon kurma ini dan bagaimana pohon kurma ini bisa menjulurkan buahnya kepada Maria gitu loh. Nah, ini dari ayat 20. Jadi ketika di dalam perjalanan mereka itu, ya, ketika mereka sedang berjalan, nah, kemudian Maria kecapean gitu ya. Kenapa dia kecapean? Karena panas terik ya, karena panas terik di padang gurun itu. Dan kemudian dia melihat apa? Dia melihat pohon kurma. Kemudian dia mengatakan kepada Yusuf, ya, biarkanlah aku beristirahat sedikit saja di naungan pohon ini gitu ya. Kemudian dia bilang sama Yosef, biarlah saya istirahat dulu di bawah naungan pohon kurma ini gitu ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Yosef, apa yang dilakukan oleh Yusuf ya? Yusuf kemudian membuat sebuah tempat lah ya, membuat sebuah tempat yang nyaman lah ya. Kemudian membiarkannya di bawah pohon kurma itu, dan kemudian supaya dia bisa menyusui anaknya lah, karena anaknya masih kecil kan.
Yesus kan mereka lari kan bersama Yusuf berlari kan bersama Maria dan anaknya kan. Kemudian apa yang terjadi? And as the blessed Mary was sitting there, she looked up to the foliage of the palm and saw it full of fruits and said to Joseph, I wish it were possible to get some of the fruit of this palm, gitu ya. Jadi ketika dia sedang menyusui, gitu ya, terus dia melihat ke atas. Nah, terus dia melihat buah-buah dari pohon kurma itu, ya. Kemudian apa dibilangnya sama Yusuf? Waduh, pengenlah saya, ya kan? Bisa nggak ya untuk mendapatkan beberapa buah itu dari pohon kurma ini, ya kan? Kemudian apa yang dilakukan oleh Yosef? Nah, Yusuf bilang begini, I wonder that to say this. Saya penasaran kenapa kamu mengatakan ini, gitu ya, katanya kan. Yusuf bilang begitu sama dia, gitu. Nah, terus apa dibilang? Ini kita lanjut di halaman berikutnya. Ini nggak kau lihatnya tinggi kali pohon ini, katanya. Do you see how high the palm tree is? Ya, nggak kau lihat tinggi kali pohon ini. And that thou thinks of eating of its fruit. Dan kamu berpikir untuk memakan buah pohon kurma ini, katanya kan. I'm thinking more of the want of water. Saya berpikir mungkin kamu sebetulnya lebih butuh air, gitu ya. Because the skin are now empty. Karena botol minuman mereka itu, kalau botol minuman dulu itu kan, saya menerjemahkan bebas ya, botol minuman dulu itu kan berasal dari kulit ya, makanya dibilang the skin are now empty. Artinya kan tempat air minum mereka itu berasal dari kulit ya. Sekarang sudah kosong, udah habis mereka minum. And we have none therewith to refresh ourselves and our cattle. Ya, rupanya mereka juga bawa kettle ya. Gitu ya. Jadi nggak ada minuman yang mereka bisa minum. Terus Yesus yang anak kecil itu kan mereka bersama-sama dengan Yesus. Jadi Maria, sekali lagi, Maria bukanlah mau melahirkan di bawah pohon itu, bukan. Ya, berbeda dengan kisah yang ada di dalam Al-Quran, dia bilang, oh Maria itu kesakitan di bawah pohon kurma, lalu dia melahirkan ke sana. No. Hentikan itu, hentikan. Oke? Di dalam Injil palsu Matius ini dikatakan bahwa Maria berteduh di bawah pohon itu karena dia kecapean. Itu pun di dalam kisah ini. Kemudian ya, sehabis Maria mengatakan itu, lalu anak kecil tadi ya, the child Jesus ya, with a joyful countenance, reposing in the bosom of his mother, say to the palm, oh tree, bend thy branches and refresh my mother with thy fruit. Nah, kemudian ya ketika sehabis Maria mengatakan itu, dan kemudian Yusuf juga heran mengapa Maria mengatakan ini pohon kurmanya tinggi sekali, kok minta pula dia makan buah itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus ya? Dia perintahkan pohon kurma itu, coy. Dia bilang, pohon kurma ya, ulurkan ranting-rantingmu, ranting-rantingmu lah, pohon kurma kan nggak ada ranting ya, pelepahmu lah, itu tempat buah itu apa namanya ini, coba dulu kasih tahu saya ini. Coba dulu, ini yang pohon kurma yang ada tangkai untuk buah kurma itu apa namanya itu kan bukan ranting itu namanya kan, apa itu, coba dulu. Saya nunggu ini di live chat ini. Saya kurang tahu ini. Saya lupa bahasa Indonesianya apa itu. Yang ini sebentar ya. Misalnya tangkai pohon kurma ini apa namanya itu? Tandan. Ya. Tandan. Jadi Yesus bilang gitu ya. Pohon kurma ya, ulurkan dulu tandanmu itu. Kemudian segarkan ibu saya dengan buah-buahmu, katanya. Oke. Nah, jadi perhatikan di sini Bapak Ibu ya. Salah satu kisah yang mirip itu adalah bahwa Al-Quran ya memasukkan kisah tentang Maria bersama dengan pohon kurma itu. Ya, sementara di dalam kisah Injil Matius ini, yang menyuruh pohon kurma itu untuk menjulurkan tandanya itu adalah baby Jesus, gitu. Sementara dalam Al-Quran siapa?
Ya Jibril bilang sama Maryam, goyang-goyangkan dulu pangkal apa ini, goyang-goyangkan dulu pangkal korma ini. Memangnya bulldozer? Kayak gimana? Aduh, mohon ya Bapak Ibu jangan ketawa, saya aja yang ketawa lah, ya kan? Terus apa yang terjadi setelah Yesus ngomong begitu ya? And immediately at this word, the palm bent its top down to the very feet of the blessed Mary. Nah, setelah Yesus ngomong begitu, maka secara tiba-tiba tiba-tiba atau dalam sekejap lah ya, immediately ya, dalam sekejap ya, setelah kata-kata itu terucap, kemudian pohon kurma itu ya menjulurkan tandanya itu tadi sampai menyentuh kaki daripada Maria yang diberkati, bless Maria lah ya, Maria yang diberkati lah ya kan, menyentuh kaki Maria. Ngeri coy ya kan. Kemudian apa lagi tuh? And they gather from its fruit with which they were all refreshed. Dan kemudian mereka mengambil buah itu ya. Kemudian mereka memakan buah itu dan mereka semua disegarkan kembali. Oke. Kemudian apa lagi? And after they had gathered all its fruit, setelah mereka mengambil semua buah-buah pohon kurma itu, it remained bent down, waiting the order to rise from him who had commanded it to stop. Ngeri coy. Dibilang begini ya, sekalipun Yusuf, Maria dan Yesus sudah menghabiskan buah-buah itu dari pohon kurma itu, tapi pohon kurma itu dia nggak balik berdiri tegak, enggak ya. Rupanya pohon kurma ini menunggu perintah dari Yesus untuk kembali berdiri coy. Ngeri coy, ngeri. And after they had gathered all its fruit, it remained bent down, waiting the order to rise from him who had commanded it to stop, katanya kan. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Then Jesus said to it, raise it thyself, man. Kemudian Yesus memerintahkannya supaya tegak berdiri ya, all palm tree, and be strong. Dan kemudian jadilah kuat, katanya kan. And be the companion of my tree. Dan jadilah sebagai sahabat ya, sebagai sahabat pohon-pohon saya yang lain ya, which are in the paradise of my father. Ya, yang mana pohon-pohon itu ada di dalam surga Bapaknya, katanya ya. And open for my the roads a vein of water which has been hid in the earth. Dan kemudian bukalah saluran air dari akar-akarmu yang telah disembunyikan di dalam bumi, katanya. Di dalam bumi coy. And let the water flow, dan biarkanlah air itu mengalir, so that we may be satisfied from thee. Dan supaya kami bisa puas daripada air itu, katanya kan. Nah, jadi dan apa yang terjadi ya? Kemudian and it rose up immediately, and its roots there began to come forth, and the spring of water exceedingly clear and cool and sparkling. Nah, Bapak Ibu kan kalau mengingat ya tentang kisah di mana air Zam-Zam itu kan kemudian kita mendengar tentang kisah air Zam-Zam kan kira-kira gitu ya. Dibilang bahwa ketika Siti apa itu? Siti Hajar kan? Siti Hajar kalau nggak salah itu ya, yang berhubungan dengan sumur Zam-Zam itu kan. Nah, sementara kalau kita lihat kisah ini justru tentang air yang muncul dari pohon kurma ini justru terjadi di dalam kisah di mana ini kisah Maria bersama anaknya yang masih kecil Yesus ya. Itu Yesus menyuruh pohon kurma itu untuk mengeluarkan air dari akar-akarnya pohon kurma itu tadi. Nah, jadi kita sudah tahu nih sumber-sumbernya ya kan. Kembali kepada surah tadi ya. Kita kembali kepada surah yang luar biasa tadi itu. Mana surah yang luar biasa? Ini. Oke. Nah, jadi dibilang di sini Jibril bilang sama dia, maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih hati, katanya kan. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Nah, ini kan artinya kan apa sebetulnya ya dari kisah tadi itu. Dari kisah ini tadi dari Injil palsu Matius ini, Yesus menyuruh pohon kurma itu untuk mengeluarkan air
ya dari akar-akarnya itulah ya. Akar-akar itu mengeluarkan air ya, akar-akar pohon kurma. Nah, sementara kalau di sini juga memang Al-Quran juga mencatat demikian ya. Muhammad juga memberitahukan demikian bahwa sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jadi ada nanti sumber air lah di bawah pohon kurma itu juga gitu ya. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Jadi kalau kita lihat urutannya memang agak berbeda ya. Di sini dan kemudian pelakunya juga berbeda. Tetapi yang jelas ya kisah tentang pohon kurma dan pohon kurma yang menjulurkan tandanya, menjulurkan buahnya kepada Maryam ini ya ternyata ada di dalam Injil palsu Matius. Di mana? Injil palsu Matius di di pasal yang ke-20. Oke? Nah, nanti saya berharap teman-teman muslim sebetulnya ini menjelaskan ke kita kenapalah kisah-kisah di dalam Injil palsu ini diakui dan dianggap sebagai wahyu Allah SWT ada di dalam Al-Quran. Mengapa? Ya, ini masih kulit-kulitnya yang akan kita lihat ini. Masih banyak kisah-kisah yang lain yang akan kita lanjutkan besok-besok ya. Ingatkan saja saya, kalau saya ada waktu pasti akan kita bahkan bacakan cerita-cerita yang mirip-mirip seperti ini ya. Nah, terus kenapa? Kenapa ini orang Kristen tidak percaya kisah ini sebetulnya? Apakah karena orang Kristen tidak suka ceritanya? Bukan. Kita menolak ya, orang Kristen menolak kisah ini bukan karena tidak suka kepada kisahnya, bukan. Tetapi karena memang ini kan dibilangkan the Gospel of Pseudo Matthew. Jadi orang-orang yang menulis kitab ini dia ngaku-ngaku sebagai Matius ya. Dia mengaku sebagai Matius. Tetapi apakah dia ini seorang Matius? Bukan. Ya, justru kalau kita perhatikan sebetulnya, ya, kapan ini kitab ini ditulis ya, The Gospel of Pseudo Matthew ini? Kapan ini ditulis? Nah, ini kita bisa lihat sebetulnya kalau di Wikipedia sudah dikasih tahu ya. Di Wikipedia sebetulnya sekalipun tidak lengkap, tetapi gambaran besarnya dikasih tahu lah ya, dikasih tahu. Ini saya kasih tahu. Ya. Ini dia ya, Injil Pseudo Matthew ya, kelihatan ya Bapak Ibu. Ini kelihatan ya. Ini apa ini? Sebentar saya matikan dulu ini apa ini. Oke. Nah, ini adalah Injil Pseudo Matius. Kelihatan ya? Oke, nah ini dia. Nah, ini saya bacakan. Injil Pseudo Matius adalah sebuah bagian dari apokrifa Perjanjian Baru dan terkadang disebut Injil Kelahiran Matius. Tetapi nama sebenarnya dari teks tersebut adalah kitab tentang asal-muasal Bunda Maria dan masa kecil Juru Selamat. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi sama seperti yang kita baca tadi ya. Itu kisah di mana Yusuf dan Maria bersama dengan anak mereka yang masih kecil, Yesus melarikan diri ke Mesir ya. Nah, kemudian, ini dibilang ya, Pseudo Matius adalah salah satu karya dari genre Injil Kelahiran ya, yang mengisahkan kehidupan Yesus sampai usia 12 tahun yang secara singkat disebut dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Nah, karena di dalam Injil Matius dan Injil Lukas itu itu hanya penyebutan tentang masa kanak-kanak Yesus itu tidak digambarkan lengkap ya. Justru Injil Sinoptik hanya menjelaskan tentang pelayanan Yesus yang lebih detail itu mulai dari umurnya yang ke-30 ya. Nah, maka banyaklah orang ngarang-ngarang cerita, ya, banyaklah orang ngarang-ngarang kitab yang mengarang tentang kisah Yesus waktu masih kecil gitu ya. Nah, terus dibilang di sini, kita lanjut ya. Di barat ini adalah sumber dominan untuk lingkar pencitraan dari kehidupan Maria ya. Jadi ada juga orang yang percaya dengan kisah-kisah ini gitu ya. Nah, ini kapan ini ditulis? Ternyata ini perhatikan ini ya, saya perbesar deh biar muslim nanti tahu ini kenapa orang Kristen tidak percaya kisah ini ya. Nah, ini baca ini ya. Bentar. Ini dibilang di sini. Kapan ini diciptakan? Kapan ditulis ya? Menurut riset J. Giselle R. Bayer pada tahun 1997, ya, karya tersebut mungkin ditulis antara tahun 600 dan 625 Masehi. Artinya apa? Ini di awal abad ke-7. Berarti kisah ini berkembang pada masa-masa Muhammad juga sedang bergerilya lah ya, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian dibilang
Pseudo Matius berbagi beberapa kemiripan dengan tampaknya dipakai sebagai sumber apokrifa Injil Yakobus dan Injil Kelahiran Thomas. Nah, kemarin kita sudah membahas sebagian dari Injil Thomas ya, di mana di dalam Injil Thomas itu berbicara tentang Tentang Yesus yang bisa menciptakan burung dari tanah liat ya. Itu yang kemarin kita sudah bahas. Nah, ternyata dari hasil penelitian dikatakan bahwa Injil palsu Matius ini rupanya mirip-mirip juga kisahnya seperti yang ada di dalam Injil Kelahiran Thomas ataupun Injil Yakobus ya, Injil palsu Yakobus ya, kira-kira gitu. Nah, itulah kisah-kisah ini Bapak Ibu. Luar biasa. Kan kira-kira gitu ya. Nah, jadi saya berharap sekali lagi kepada teman-teman muslim, kepada polemikus muslim lah ya, kepada polemikus muslim, gengnya Graham Mualaf ya kan, gengnya Graham Mualaf, siapa ini, Glenn, Donditan, Kainama, siapa lagi, Menachem Ali, Aristo, siapa lagi, Julius ya, siapa lagi, Goldian ya. Kalian kerjakanlah PR kalian ini. Mengapalah kisah-kisah yang ada di dalam Injil palsu ini diakui pula oleh Muhammad dan dia bilang itu wahyu dari Allah SWT. Ayah. Ya. Kenapa pula lah itu? Kenapa pula lah ini terjadi? Nah, saya kurang tahu. Ya, dan mengapa hal ini terjadi? Ya, anggap sajalah itu mungkin. Ya, ada dua sih kemungkinan. Mungkin ya, mungkin ini. Mungkin, sekali lagi mungkin. Ya, mungkin pengarang Injil pengarang Injil palsu Matius ini adalah Allah SWT. Mungkin juga. Ya, makanya Muhammad percaya itu ceritanya gitu ya. Makanya Muhammad bilang, oh itu dari Allah SWT itu, pohayuan itu gitu. Nah, dan ya silakan aja kalau kamu juga percaya itu, nggak apa-apa. Kita hanya menunjukkan bahwa kisah yang mirip, kisah tentang pohon kurma yang menjulurkan batangnya sehingga Maria itu bisa memakan buah pohon kurma sampai puas. Ya, itu ada di dalam Injil palsu. Dan itu juga ada di dalam Al-Quran. Kenapa bisa mirip? Ya, pikirkan sendirilah. Gitu. Itu sajalah dari saya. Saya berharap informasi ini menarik untuk Bapak Ibu. Ya, sekali lagi biarlah informasi-informasi ini menambah wawasan kita, sekaligus juga mengantar waktu tidur kita malam ini. Ya kan, orang kan suka mendengarkan dongeng ya, gitu kan. Ya, kalau itu palsu lah, apalah namanya kalau bukan dongeng, coba dulu. Kalau itu palsu, apalah bedanya kalau itu bukan dongeng? Ya dongeng lah. Ya kan? Dongeng lah, udah selesainya itu, udah seluruh. Nah, tetapi ya itu pula kisah-kisah dongeng yang ada di dalam kitab Injil palsu Matius ini ada pula di dalam Al-Quran. Kenapa lah pula itu ada? Nah, itu pekerjaan muslim lah. Kalian jawablah itu muslim, kenapa lah itu ada? Ya kan? Nggak tahu saya, ya kan? Nah, kita hanya membacakan saja. Rupanya itu ada, ya kan? Nah, itu saja dari saya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa untuk topik-topik berikut ya. Kita akan melihat nanti dongeng-dongeng apa lagi yang ada ya, yang ada dan mirip-mirip ya. Sebetulnya masih ada sebetulnya, misalnya mungkin besok kita akan membahas misalnya Yesus yang berbicara saat dia masih baik dan berada di dalam ayunan ya. Nah, itu ada di dalam kitab mana itu? Ada lagi, tapi besok, sabar. Kita cicil kepada muslim supaya mereka mengerjakan PR satu-satu. Kita cicil sama mereka. Kita cicil satu-satu. Nah, besok kita akan bahas itu. Oke? Nah, itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ingat ini, pesan ini kepada muslim, polemikus muslim di luar sana, ini pesan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Tuhan kita Allah Tritunggal. Yang lain itu niru-niru. Itu saja, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya.